dari program studi administrasi perkantoran Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan, memperhatikan, dan menjelaskan etika kantor yang baik dan benar dan etika dalam keseharian. Simak berikut ini videonya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu etika kantor. Etika kantor merupakan norma yang mengatur sikap dan perilaku seseorang dalam bekerja. Etika kantor dapat diterapkan dengan baik dan benar oleh setiap individu yang berada di dalam lingkungan organisasi yang dapat menciptakan citra baik bagi organisasi. Dalam etika kantor terbagi menjadi 3. Yang pertama ada etika bergaul, yang kedua etika berbicara, dan yang ketiga etika berpenampilan atau berpakaian. Yang pertama yaitu etika bergaul, di mana satu sama lain saling berinteraksi yang di dalamnya mencakup komunikasi dan interaksi, di mana kedua belah pihak saling menghormati dan mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing. Bagaimana sih memahami etika pergaulan? Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Contoh seperti etika bergaul kepada atasan, seperti "Selamat pagi Pak, apa kabar?" Atau seperti "Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu?" Yang kedua, etika berbicara. Dalam etika berbicara, pastikan gunakan bahasa dengan ucapan yang jelas dan mudah dimengerti, serta tetap menjaga batasan-batasan antara atasan dan bawahan yang mencerminkan etika dan tidak menimbulkan pembicaraan yang asal. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika berbicara dengan orang lain. Yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Yang kedua, pada saat berbicara, suara harus jelas dan terdengar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Contoh, etika berbicara. Pada saat berbicara, pastikan menatap lawan bicara, seperti "Permisi Pak, saya ingin memberitahukan bahwasanya Bapak ada agenda rapat hari ini di ruang meeting 1. Dan pastikan suara terdengar jelas dan gunakan bahasa yang baik dan usahakan hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Yang ketiga, etika berpakaian, di mana selalu berpakaian rapi dan berpenampilan yang menarik, sehingga dapat dilihat orang memberikan kesan yang anggun dan profesional. Adapun cara etika berpakaian di kantor yang perlu diketahui. Yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas dan tidak terlalu ketat. Yang kedua, biasakan menggunakan pakaian yang rapi dan tidak terlalu longgar. Yang ketiga, jangan merubah model pakaian atau jangan menggunakan pakaian dengan warna yang terang. Contoh etika berpakaian di kantor: selalu menggunakan blazer, menggunakan kemeja atau blus, menggunakan rok atau celana bahan, menggunakan kerudung yang senada dengan warna kemeja, dan tidak menggunakan kerudung. Pastikan rambut dicepol atau dikonde dengan rapi, dan selalu menggunakan high heels minimal 5 cm. Etika sehari-hari yang perlu kita ketahui bahwasanya etika sehari-hari yaitu sikap dan tingkah laku atau kebiasaan yang kita lakukan di lingkungan rumah atau di luar rumah. Sebenarnya sama saja dengan etika di kantor, yang membedakan hanya sikap dan tingkah laku di lingkungan kantor dan di rumah. Yang pertama, etika bergaul, di mana satu sama lain saling berinteraksi, di mana kedua belah pihak saling menghormati dan mengerti. Contohnya seperti etika kepada teman, seperti "Hai bro, apa kabar? Hai guys, apa kabar?" Contoh, etika kepada keluarga, "Hai Pak, Bu, apa kabar?" Etika berbicara sehari-hari merupakan kewajiban sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat di lingkungan rumah ataupun di luar rumah yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun dan tata krama dan saling menghormati. Contoh etika berbicara kepada keluarga, seperti "Pak, Bu, gimana aktivitas hari ini?" Contoh etika kepada teman, seperti "Hai bro, lu kemana aja kemarin?" Yang ketiga, etika berpakaian sehari-hari pasti sangatlah berbeda dengan etika di kantor. Etika berpakaian di rumah yang digunakan seperti daster, baju tidur, atau kaos polos. Sedangkan etika berpakaian di luar rumah pasti menggunakan pakaian yang rapi dan berpenampilan yang menarik, seperti menggunakan kemeja, celana lepis, blus, rok, atau gamis.
Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai etika kantor yang baik dan benar dan etika dalam keseharian. Sekiranya dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.